Pada pagi hari ini saya tadi sudah dikenalkan ya, Pasaka Pandita Jaya Sasana Darsono yang kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang hal yang perlunya kita renungkan setiap waktu dan setiap saat karena ini penting, yaitu mengenai mengapa kita mengembara dalam samsara ini. Ini adalah sesuatu yang tentunya kita sebagai umat Buddha, bahkan sebagai manusia, seyogyanya merenungkan hal ini dalam kehidupan kita setiap saat. Bahkan penting sekali kita meditasikan kondisi ini di dalam setiap waktu dan setiap saat. Mengapa demikian? Karena terkadang kita sebagai manusia ini sudah disibukkan dengan aktivitas-aktivitas, dengan kegiatan, pekerjaan dan sebagainya yang tentunya untuk berupaya memperjuangkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini enggak keliru, enggak salah. Kita bekerja keras, kita melaksanakan aktivitas untuk memperoleh materi dan sebagainya. Ini tidak keliru. Namun mari kita bersama-sama menyisihkan waktu kita. Ya. Untuk apa? Untuk merenungkan tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Tentang kehidupan yang kita saat ini kita perjuangkan untuk mencapai sebuah yang katanya untuk hidup berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan mengembara di alam samsara itu. Karena terkadang kita tidak pernah menyadari dan merenungkan bahwa kita ini masih berada di dalam pengembaraan di samsara. Di mana Buddha mengajarkan bahwa sejauh kita belum mampu mencapai atau merealisasi tentang kesempurnaan sejati atau penggugahan yang sempurna, kita masih mengembara di samsara. Kita masih mengembara di alam-alam samsara, di mana Buddha menjelaskan pengembaraan kita ini akan selalu berada, yaitu di 31 alam kehidupan. Buddha menjelaskan dalam 31 alam kehidupan ini ada bertingkat sesuai dengan buah karma yang ditanam, yang dibuat semasa hidup di salah satu daripada alam-alam kehidupan itu. Buddha mengklasifikasikan dalam 31 alam kehidupan ini, di mana ada 4 alam penderitaan, alam samsara, tempat mengembaranya makhluk-makhluk hidup yang selalu melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau perbuatan buruk. Yaitu 4 alam penderitaan. Ada alam neraka, ada alam setan, ada alam asura, dan ada alam binatang. Sungguh memungkinkan bagi kita di kehidupan yang lampau ini pernah mengalami atau mengembara di 4 alam samsara ini. Dan kemudian satu di atas 4 alam penderitaan itu, yaitu alam manusia, di alam yang saat ini kita lahir di dunia ini, di alam semesta ini. 6 alam lebih tinggi lagi yang disebut dengan alam dewa, di mana untuk dapat terlahir atau mengembara di alam dewa
itu membutuhkan yang namanya kebajikan, membutuhkan yang namanya karma-karma baik, membutuhkan yang namanya perbuatan-perbuatan bajik. Disitulah alam yang menikmati kesenangan, menikmati kebahagiaan dari buah karma baik. Kemudian meningkat lebih tinggi lagi yang disebut dengan alam Brahma. Itu ada 16 alam Brahma. Nah, di situ untuk dapat terlahir sebagai alam Brahma dibutuhkan yang namanya perbuatan bajik dan penyempurnaan batin dalam pengembangan yang disebut dengan meditasi. Inilah 16 alam Brahma. Untuk dapat mengembara di alam Brahma ini juga tidak mudah. Karena dibutuhkan yang namanya kebajikan dan kekuatan hasil daripada pengembangan meditasi. Baik itu samatha maupun vipassana yang belum menembus kepada penggugahan sempurna. Dengan kemampuan-kemampuan abinya maka akan dibawa mengembara di alam Brahma tersebut. Satu tingkat lagi ada yang namanya arupa Brahma. Ini juga membutuhkan sebuah kebajikan karma baik yang besar. Dan membutuhkan juga meditasi-meditasi yang lebih di dalam upaya bermeditasi hingga mencapai objek arupa jananya. Nah, inilah Buddha menjelaskan mengenai pengembaraan di alam samsara. Tadi saya sudah menjelaskan ada 4 alam penderitaan, 1 alam manusia, 6 alam dewa, 16 alam Brahma dan 4 arupa Brahma. Itulah pengembaraan daripada makhluk hidup termasuk kita. Selalu mengembara di 31 alam ini salah satunya. Sejauh kita pada saat ini karena kita belum mampu merealisasi atau belum mampu masuk ke dalam pintu dharma yang disebut dengan sotapanna. Kita akan masih mengembara di alam-alam tersebut. Terus Romo, setelah kita memahami itu, untuk apa? Buddha menjelaskan ini bukan hanya sekedar diketahui, tetapi untuk dimeditasikan, untuk direnungkan bahwa ternyata kehidupan kita ini masih mengembara di samsara. Perenungan kita adalah bagaimana kita mampu untuk hidup lebih bermakna dan lebih berguna, sehingga kita dapat menyempurnakan parami kebajikan kita. Paling tidak kita tidak mengembara nanti itu di 4 alam penderitaan tersebut, yaitu alam asura, alam neraka, alam setan maupun alam binatang. Kita tidak bisa memilih hanya dengan menunjuk tangan. Oh, saya mau terlahir di alam dewa, oh saya mau terlahir di alam Brahma, oh saya mau terlahir di alam manusia ataupun alam arupa Brahma. Pengembaraan kita tidak bisa hanya ditunjuk dengan tangan atau dengan keinginan kita. Saya mau mengembara di sini sebelum saya mencapai penyempurnaan sejati. Itu tidak bisa. Semua itu kita bisa menentukan dengan cara, yaitu melakukan kebajikan dan meditasi. Hasil dari kebajikan dan meditasi kita itulah yang akan menuntun pengembaraan kita itu tidak terjatuh di 4 alam penderitaan, yaitu alam asura, neraka, peta atau setan, ataupun di alam-alam binatang. Ini Buddha menunjukkan tentang 31 alam sebagai tempat mengembaranya di alam samsara ini untuk perenungan, agar kita mampu menentukan bahwa sebelum saya mencapai penggugahan sempurna, sebelum saya mencapai nibbana,
maka mudah-mudahan saya akan terlahir paling tidak di alam dewa ataupun alam Brahma. Ini penting. Namun terkadang kita sebagai manusia yang telah banyak disibukkan dengan aktivitas, pekerjaan dan sebagainya ini, kita lupa untuk merenungkan bahwa kita punya tugas, punya visi, punya tanggung jawab untuk mengembara sebelum mencapai penggugahan sempurna itu tidak terjatuh di alam 4 penderitaan. Ini yang penting. Oleh karena itu ya mari kita selalu punya komitmen dalam berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha itu bukan hanya di dalam sebuah konsep atau pengetahuan, tetapi sebagai cara hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma yang terkasih di dalam Dharma, dalam proses pengembaraan kita di 31 alam kehidupan, pada saat ini kita terlahir sebagai manusia, mengembara di alam manusia. Buddha menjelaskan bahwa dalam pengembaraan dari 31 alam kehidupan ketika makhluk itu dapat terlahir sebagai manusia, itu adalah berkah mulia. Ini adalah keberuntungan yang sangat mulia ketika kita mengembara di alam manusia. Permasalahannya, ketika kita sudah berada di alam manusia, di pengembaraan yang mulia ini, banyak yang tidak memahami dan tidak menyadari keberuntungannya dapat terlahir sebagai manusia. Banyak tidak di antara kita ini, bahkan sebagian besar tidak memanfaatkan pengembaraannya di alam manusia ini yang sangat-sangat mulia. Nah oleh karena itu kita sebagai umat Buddha, mari kita benar-benar syukuri, mari kita benar-benar muliakan keberuntungan kita saat ini kita terlahir sebagai manusia. Mungkin ada pertanyaan, terus Romo, apa keberuntungan kita terlahir sebagai manusia? Buddha menjelaskan di dalam Cigala Sutta, keberuntungan kita terlahir sebagai manusia adalah ketika kita terlahir sebagai manusia ini masih adanya dharma yang dibabarkan oleh seorang Sama Sambuddha. Ini keberuntungan kita dan kita mengenal dharma yang diajarkan oleh seorang Sama Sambuddha. Seperti kita pada saat ini yang berkeyakinan kepada Triratna Buddha, Dharma dan Sangha. Ini kemuliaan dan keberuntungan kita yang pertama. Keberuntungan yang kedua bahwa kita ini punya kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan kita untuk bisa belajar Dharma dari seorang Sama Sambuddha dan punya guru yang mampu menuntun kita ini untuk memahami melalui pembelajaran, melalui perenungan Dharma itu. Sutta Mayapanya dan Cinta Mayapanya punya guru-guru yang sudah kita tetapkan untuk mendalami, untuk mempelajari dan mempraktekkan Dharma yang diajarkan oleh guru kita Sama Sambuddha Buddha Gautama. Dan keberuntungan kita adalah kita punya kesempatan untuk mempraktekkan Dharma sebagai cara hidup kita ini. Ini adalah kemuliaan dan keberuntungan kita dalam pengembaraan kita mampu terlahir sebagai manusia. Karena untuk bisa terlahir sebagai manusia ini tidak mudah. Sangat sulit, sangat berat, bahkan persentasinya dapat dikatakan 1/1000% pun itu masih kecil
dapat dikatakan bahwa Buddha menjelaskan 1/1000.000.000 kita dapat terlahir sebagai manusia, keberuntungan karena kekuatan karma baik yang telah kita perbuat di masa kehidupan sebelumnya. Itu juga dijelaskan Buddha dalam Cigala Sutta. Mungkin Pasaka Upasika, Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma pernah mendengar kisah tentang Cigala Sutta ya, tentang penyu buta. Itu sering disampaikan oleh para penceramah ataupun guru-guru Dharma. Itu sebagai perenungan bahwa betapa sulitnya dapat terlahir sebagai manusia. Oleh karena itu, hargailah, muliakanlah kelahiran kita ini sehingga kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia yang begitu sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia tersebut. Setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya kita selalu memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mulia. Inilah Buddha menjelaskan, mengajarkan tentang alam-alam pengembaraan makhluk hidup di alam semesta ini. Karena tanpa Buddha menjelaskan ini, manusia tidak akan pernah merenungkan ini, sehingga akan menyia-nyiakan kehidupannya ketika terlahir sebagai manusia. Terus mungkin juga muncul pertanyaan, iya Romo, tadi Romo menjelaskan untuk terlahir sebagai manusia begitu sulit, sehingga kelahiran manusia itu sangat mulia. Tapi kenapa Romo? Samsara, penderitaan, duka, silih berganti kita alami, bahkan setiap saat saya itu selalu menderita Romo. Saya sudah banyak berbuat baik, membaca parita, meditasi, bahkan banyak baksos, banyak membantu orang-orang susah dan ini dan itu. Tetapi saya juga masih mengalami yang namanya samsara. Saya masih juga mengalami duka, saya juga masih mengalami penderitaan. Yang katanya yang diajarkan Buddha itu untuk dapat terlahir sebagai manusia, perjuangannya juga enggak sulit, perjuangannya berat sekali. Toh terlahir sebagai manusia masih mengalami penderitaan. Inilah Buddha mengajarkan, inilah Buddha menjelaskan. Semasih kita berada di dalam pengembaraan di samsara, maka kita akan masih mengalami yang namanya penderitaan itu. Termasuk di alam manusia ini kita masih mengalami banyak penderitaan. Tidak dipungkiri kebahagiaan itu tetap kita akan rasakan, kita akan mengalaminya. Tapi perlu kita renungkan bahwa semua itu masih sementara. Seperti yang lagu dilantunkan oleh santri kita tadi. Jadi melantunkan lagu, melantunkan syair bukan hanya dikeluarkan dalam bentuk keindahan saja. Tapi mari kita renungkan makna terdalam daripada syair lagu itu. Ini perlu direnungkan bahwa ternyata di dunia ini masih dicengkram adanya perubahan yang membuat kita mengalami penderitaan di alam manusia ini. Ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma yang terkasih di dalam Dharma, dengan perenungan ini saya sulit terlahir sebagai manusia, saya masih mengalami penderitaan, maka kita harus lebih berhati-hati dalam berpikir, berucap, dan bertindak agar kita sedikit demi sedikit, lambat laun kita dapat mengatasi yang namanya duka atau penderitaan itu sendiri. Karena memang Buddha menjelaskan di dalam beberapa sutta itu hidup adalah penderitaan. Penderitaan dalam hal ini Buddha dalam tilakana anicca, dukkha, anatta yang berubah tadi mengalami penderitaan.
penderitaan di sini ketika kita mampu menerima perubahan sebenarnya tidak memunculkan penderitaan. Tetapi kita ini kadang, ya bahkan banyak ya, termasuk saya sendiri, sulit menerima perubahan itu sehingga saya menderita. Hal kecil saja, contohnya ya, ketika saya hari ini nyaman-nyaman saja, tetapi sebentar lagi ketika kaki saya ketika saya bersila, mulai terasa yang namanya sedikit, kalau bahasa Jawanya, geringgingan atau kesemutan. Saya sulit menerima perubahan itu, maka membuat saya menderita. Saya akan bergerak seperti ini. Ini sudah penolakan bahwa saya tidak menerima perubahan daripada kaki saya itu. Ini membuat saya menderita. Hal kecil seperti inilah yang perlu kita renungkan, apalagi dengan hal-hal yang besar. Ya, contohnya muda-mudi yang lagi dimabuk asmara, mengharapkan sesuatu, oh itu cantik, saya kepingin menjadi bagian dari hidup dia. Ketidaksampaian, atau yang sudah menyatakan kemudian buat komitmen pacaran, kemudian dalam perjalanan ada ketidakcocokan, kemudian menyatakan untuk berpisah. Dengan perubahan itu akan menimbulkan sebuah, kalau anak muda itu, gegana itu, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini loh sebenarnya yang membuat kita menderita. Buddha menjelaskan, apapun yang kita alami semuanya adalah tidak kekal, yang menyebabkan kehidupan kita itu duka. Duka itu ya penderitaan nanti ya, tapi duka itu sebenarnya adalah tidak pas. Ketika perubahan itu dalam batin saya tidak pas, karena ketidakpasan itu saya menolak, karena penolakan itulah saya menderita. Akan tetapi ketika perubahan itu dapat kita terima, ya wis, kalau memang itu enggak cocok, itu bukan karma saya, itu bukan jodoh saya, itu bukan bagian hidup saya, lepas, ya enggak ada penderitaan. Menderita itu karena ada penolakan, saya enggak mau diputus, saya enggak mau berpisah, saya enggak mau ini. Nah itu sebenarnya membuat kita menderita. Padahal Buddha sudah menjelaskan, ya, anicca, semua akan mengalami perubahan tadi, sehingga membuat kita menderita. Sekalipun kita sulit untuk mendapatkan kelahiran sebagai manusia, ternyata kelahiran di alam manusia ini juga masih mengalami penderitaan. Ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita meditasikan setiap saat. Agar apa? Agar kita ini dapat mengatasi, dapat menyeimbangkan perubahan-perubahan ini sehingga tidak munculnya penolakan ataupun pencengkraman terhadap perubahan. Ya, oke kalau perubahannya menjadi positif, yang baik-baik sesuai dengan harapan, bahagia kan? Tapi juga harus berhati-hati. Karena itu juga akan menimbulkan penderitaan ketika kita mencengkeram perubahan yang sesuai dengan harapan kita maui itu. Ini yang perlu kita renungkan atau kita cinta mayapanya atau kita meditasikan dalam kehidupan kita itu. Jadi dalam proses pengembaraan di alam samsara ini banyak kondisi-kondisi yang perlu dipelajari, banyak kondisi-kondisi hal-hal yang perlu direnungkan dan kemudian dialami. Sanditiko, akaliko, siko, kita alami sendiri agar kita juga mampu menembus ke dalam dharma itu sendiri. Ini penting sekali kita renungkan. Saudari-saudari dharma yang terkasih di dalam dharma, disitulah kita akan memahami yang namanya bahwa hidup itu adalah pengembaraan di samsara, di mana kita akan mampu menentukan menderita atau tidaknya itu tergantung kepada kita. Seperti pilihan di 31 alam pengembaraan samsara tadi. Ya. Jadi kelahiran kita sebagai manusia itu
sangat beruntung, sangat mulia dan sebagainya. Namun mari kita renungkan kembali bahwa penderitaan yang kita alami karena selalu mengembara di alam samsara ini tentunya ada sebab-sebab yang menyebabkan kita ini mengalami yang namanya duka. Tidak pas, kemudian ada penolakan dan ada munculnya penderitaan tadi. Apa yang menyebabkan? Sesuai dengan contoh yang saya ambil tadi, ada yang namanya tanha, yaitu rasa tidak berkecukupan. Mungkin selama ini kita sering mendengarkan tanha artinya keinginan. Tapi lebih tepatnya adalah rasa tidak berkecukupan. Kenapa? Karena setiap manusia pasti punya keinginan. Saudari pemimpin kebaktian, Saudara Purnomo, tadi juga ada keinginan, hari ini saya harus datang lebih cepat untuk ke Pubarama karena saya harus memimpin kebaktian. Itu juga sebuah keinginan. Apakah keliru keinginan tersebut? Enggak keliru. Yang keliru adalah sebuah keinginan munculnya yaitu rasa tidak berkecukupan. Inilah yang jadi masalah yang membuat hidup kita menjadi tidak pas, yang membuat kita menderita. Apa sih contohnya Romo rasa tidak berkecukupan ini? Saya punya keinginan karena saya lapar. Saya ingin makan bakso. Salah enggak? Untuk memenuhi kebutuhan biar agar saya tidak lapar. Salah enggak? Enggak salah ya, saya punya keinginan. Berarti sebenarnya keinginan itu tidak salah kan? Yang jadi masalah ketika saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan untuk memenuhi kebutuhan saya agar saya tidak lapar, yaitu semangkok bakso. Di situ lagi muncul rasa tidak berkecukupan, muncul keinginan. Coba ya, bakso ini ada empingnya yang besar-besar dan yang asli. Pasti akan semakin enak. Ada emping juga di situ, tergantung. Tersaji. Muncul lagi rasa tidak berkecukupan. Haus, dan haus. Coba ada minumannya mungkin es teh manis yang kental. Ini akan lebih nikmat lagi. Terpenuhi juga. Muncul lagi rasa tidak berkecukupan atau kehausan. Coba kalau makan ini saya didampingi orang yang tercinta buat saya. Wah, pasti akan lebih indah. Begitu ya? Lebih bahagia, lebih enak, lebih happy dan sebagainya. Terus rasa tidak berkecukupan ini. Ini yang menyebabkan sebenarnya adalah membuat kita menderita. Andai kata saja empingnya tadi tidak ada. Aduh, kurang pas ya, muncul kurang pas. Waduh, kebetulan saat itu es batunya enggak ada. Adanya hanya teh manis panas. Wah, kurang sedap. Waduh, ternyata orang tercinta saya kemarin baru memutuskan saya. Sakit lagi teringat pada saat itu. Menderita, tidak pas dan sebagainya. Ini yang menyebabkan meskipun kita terlahir sebagai manusia yang begitu sulit, begitu berat, membutuhkan karma bajik yang begitu besar, tapi toh kita masih berada di dalam samsara. Landasannya apa? Dasarnya apa? Rasa tidak berkecukupan tadi. Disitulah Buddha menjelaskan sumbernya di dalam tanha ada yang namanya penolakan. Satu, ketika tidak sesuai ada penolakan. Yang disebut dengan dosa. Dosa itu lebih halusnya penolakan. Mungkin bahasa pengetahuan adalah kebencian. Lebih halusnya adalah penolakan.
ketika makan bakso tadi, yang enak tadi ya, sudah ada empingnya, misalnya ada empingnya, teh manisnya terpenuhi, didampingi oleh orang yang tercinta. Tiba-tiba ada gelandangan datang atau pengemis datang atau orang yang enggak kita sukai datang. Ini mengganggu pemandangan, ini mengganggu kenyamanan saya, ada penolakan di situ. Sehingga makannya pun tidak enak lagi. Ini yang membuat kita menjadi tidak pas. Ini yang membuat kita menjadi menderita. Adanya penolakan. Tanha rasa tidak berkecukupan ini karena ada sumbernya, yaitu penolakan dosa. Dia tidak membenci orang ini, tapi ada penolakan, merasa tidak suka kehadiran orang ini. Contoh yang saya ambil tadi. Kemudian yang kedua yaitu dosa loba. Ketamakan. Ketika ini enak di mulut, maka muncul tadi, saya mau lagi, saya mau lagi, saya mau lagi. Ini yang menyebabkan kehidupan kita itu selalu berputar di dalam samsara, di dalam penderitaan. Yang ketiga adalah loba, dosa, moha. Bukan kebodohan ya. Anda semua, Bapak Ibu yang ada di rumah itu orang-orang cerdas, orang-orang pandai. Orang-orang yang berpengetahuan. Kadang memang kurang pas ketika diterjemahkan sebagai kebodohan. Tapi ketidakmengertian tentang kesunyataan apa yang sudah diajarkan oleh Buddha itu. Sehingga kita tidak mau mempelajari, tidak mau mengerti tentang kesunyataan hukum yang diajarkan oleh Buddha itu, sehingga kita seolah-olah seperti orang yang bodoh. Maka diterjemahkan kebodohan. Moha. Ini tidak keliru, tetapi hal yang lebih halus lagi adalah salah mengerti, ketidaktahuan, ketidakmengertian kita tentang kesunyataan yang sebenarnya. Maka membuat kita menjadi lebih menderita. Ini sebenarnya hal yang mencengkeram kehidupan kita ini selalu berada di dalam pengembaraan di samsara tersebut. Nah, oleh karena itu mari kita renungkan bersama. Setelah kita memahami ini, ketika kita melakukan aktivitas apapun, termasuk makan, termasuk belajar, termasuk disuruh mungkin bersih-bersih dharmasala yang tugas masing-masing, ada yang menyapu di halaman Bubarama dan sebagainya. Anda akan happy ketika tidak ada penolakan. Anda akan happy atau berbahagia ketika Anda memiliki pengertian yang benar bahwa saya menyapu ini adalah kebajikan yang saya peroleh, kesempatan yang saya peroleh. Dengan saya menyapu ini, orang datang melihat halaman ini bersih, pasti mereka akan berbahagia. Dengan hanya kita mengerja menyapu, kita membahagiakan banyak orang yang datang. Dengan kita membersihkan lantai yang ada di Dhammasala ini, banyak yang merasa berbahagia. Karena ketika duduk, maka dia akan nyaman. Ketika masuk di ruangan ini, mereka akan nyaman dan berbahagia. Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita renungkan. Sehingga setiap apapun pekerjaan, apapun aktivitas yang kita lakukan ini, kita lakukan dengan baik, sesuai dengan pengertian dan pandangan yang benar. Maka tidak muncul yang namanya moha. Tugasnya bersih-bersih, misalnya kamar mandi, mengeluh, dalam hatinya marah, dalam hatinya penolakan. Menderita enggak? Menderita. Ketika kita berpengetahuan benar,
Oh ternyata saya membersihkan kamar mandi itu adalah perbuatan baik. Dengan membersihkan ini banyak orang yang bahagia ketika masuk kamar mandi, gak bau, gak licin, gak membuat orang lain jatuh. Itu kebajikan yang mungkin tidak pernah kita renungkan. Nah mudah-mudahan setelah hari ini pekerjaan apapun yang ditugaskan ya Anda semua para santri itu bisa dilakukan dengan hati terbuka, dengan bahagia, dengan sukacita. Tidak ada rasa mengeluh ataupun penolakan dalam batin kita yang dapat membuat kita ini sebenarnya menderita. Syukurlah punya kesempatan, syukurlah punya objek untuk berbuat baik. Kenapa di alam manusia itu lebih luhur dan lebih mulia tadi? Karena ketika lahir di alam dewa maupun alam Brahma, itu sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Maka di alam manusia itu lebih mulia dan lebih luhur. Karena di alam dewa, alam Brahma itu sulit untuk berbuat kebajikan. Beliau hanya menikmati karma baik, menikmati kebahagiaan yang beliau telah tanam sebelumnya. Namun untuk berbuat baik tetap akan turun ke alam manusia ketika ada koneksi karma tersebut. Beruntung kita ini sebagai manusia. Ya, ini perlu dijadikan sebuah perenungan. Nah, setelah hal ini ada mungkin muncul pertanyaan juga. Romo, samsara itu kok mengerikan? Iya. Memang samsara, alam-alam kehidupan yang masih dicengkeram penderitaan tadi memang masih mengerikan, sangat mengerikan. Buddha juga menjelaskan. Maka oleh karena itu, mari kita lepaskan dari pengembaraan kita di alam samsara ini. Apakah bisa, Romo? Bisa. Apakah ada sesuatu yang dapat membebaskan daripada pengembaraan kita di alam samsara? Ada. Buddha menjelaskan di situ di dalam Udana 8. Ati ajatang abutang asan katang. Tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, kekal abadi. Karena ada yang dilahirkan seperti kita mengembara di alam samsara ini, maka ada yang tidak dilahirkan, tidak tercipta dan tidak menjelma. Maka kita punya kesempatan untuk menuju tidak dilahirkan, tidak tercipta dan tidak termusnah. Bebas daripada samsara ini. Inilah yang disebut dengan nibbana, nirwana. Jadi Buddha mengajarkan itu sangat-sangat komplit dan lengkap. Menunjukkan tentang kondisi yang ada samsara ini, juga menunjukkan tentang bebasnya daripada samsara, yaitu di pengembaraan dalam kehidupan ini. Sungguh mulia, sungguh agung, sungguh luhur dharma yang disampaikan oleh guru kita Buddha. Beruntunglah kita sebagai manusia ini terlahir di alam manusia, bertemu dengan Sama Sambuddha melalui ajaran beliau dan punya kesempatan untuk belajar serta mempraktekkan dharma ini. Jangan sia-siakan kelahiran dan kehidupan kita di alam manusia ini. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, manfaatkan kehidupan kita ini untuk hal-hal yang bajik dengan hal-hal yang baik. Nah, bagaimana Romo untuk mengakhiri pengembaraan kita di alam samsara? Nanti kalau saya bahas 1 jam lagi caranya. Cuman saya nggak membahas di topik ini. Buddha menunjukkan jalan bagaimana untuk mengatasi samsara atau pengembaraan di alam-alam penderitaan atau pengembaraan di kelahiran yang selalu berulang ini. Satu kunci yang diajarkan Buddha adalah hasta arya magga. Jalan mulia berunsur 8. Sila, samadhi, dan panya. Saya tidak akan membahas ini karena ini juga membutuhkan waktu yang panjang ketika kita mengulas tentang jalan untuk mengakhiri pengembaraan di dalam samsara ini.
Yang jelas pada hari ini kita memahami bahwa selagi kita masih berada di 31 alam kehidupan, kita masih mengembara di alam samsara. Renungkan terus bahwa kelahiran kita di alam manusia ini adalah kemuliaan, sehingga kita dapat memanfaatkan kemuliaan ini sebaik-baiknya untuk menyempurnakan parami yang telah kita punya, yang mendorong kita sehingga kita bisa terlahir di alam manusia. Terakhir Buddha memesankan kepada kita di dalam Mahaparinibbana Sutta, Wayo Dhamma Sankata Apamadena Sampadeta. Kehidupan kita ini tidaklah pasti selagi kita masih ada di dalam pengembaraan di samsara ini. Oleh karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, berjuanglah dengan tekad dan aditana yang kuat, sehingga kita ini akan kokoh dalam memperjuangkan kesempurnaan yang sejati untuk pencapaian kebahagiaan yang sejati yang disebut dengan nibbana itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, mari kita manfaatkan kelahiran kita sebagai manusia yang tidak panjang ini usianya. Karena usia kita ini bukan 50, bukan 60, 70 atau 100 tahun. Tapi sungguhnya di dalam proses punarbawa atau kelahiran kembali, usia kita terlahir sebagai manusia ini hanya satu kali tarikan nafas. Ketika saya bernafas masuk, saya lupa mengeluarkan nafas, maka sudah mati dan terlahir kembali. Maka renungan itu harus kita jadikan penguat bahwa kita akan berjuang dengan sungguh-sungguh, akan berjuang dengan sekuat tenaga kita ini, memanfaatkan waktu yang tidak panjang ini dalam hal kebajikan, dalam waktu itu dengan baik. Bahwa kita hari ini perlu bersyukur, bahkan kita banyak-banyak bersyukur. Kita punya kesempatan, kita punya kalyanamita, kita punya guru yang selalu membimbing, yang selalu menuntun kita, yang selalu mengarahkan kita, walaupun terkadang mungkin juga ditolak oleh kita, tapi ketika ada penolakan, mari kita renungkan. Karena rasa syukur itulah yang akan mengkondisikan, membawa dan mendorong kita ini selalu berada di jalan yang baik dan benar. Percayalah, niscaya kita akan bisa membebaskan kehidupan kita dari pengembaraan di alam samsara selagi kita selalu kuat dalam perlindungan pada Triratna Buddha, Dharma dan Sangha, dan berada di lingkungan yang baik seperti di Bubarama, dan berada di orang-orang atau kalyanamita yang baik yang selalu mendukung dan mendorong kita ini, mengingatkan kita dalam hal-hal kebajikan. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur dan bersyukur atas kelahiran kita saat ini bertemu dengan Buddha, Dharma dan Sangha.